Halo, selamat datang kembali teman-teman di channel Sarjayadi AW. Jadi di sini pada video kali ini saya akan melanjutkan pembuatan aplikasi untuk analisa penjualan sederhana yang kita buat nanti menggunakan dashboard sesuai dengan review dari video saya sebelumnya. Jadi jika teman-teman lihat seperti ini ya tampilannya untuk yang akan kita buat, nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Cukup simpel saja. Teman-teman bisa simak untuk prosesnya, tapi sebelum itu saya mohon bantuan teman-teman untuk subscribe channel ini apabila teman-teman menganggap bahwa video-video yang ada di channel ini bermanfaat. Kemudian silahkan di like dan dibagikan ke teman-teman yang lain jika video ini dirasa memberikan manfaat bagi teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman ya. Kita buat dulu untuk buka dulu lembar kerja baru. Oke, jadi di sini kita buat dulu. Ini adalah lembar yang baru yang kosong teman-teman. Jadi yang pertama kita perlukan di sini adalah data sheetnya teman-teman. Untuk sheet data untuk menampung data penjualannya. Jadi untuk kolom-kolom ini sebenarnya teman-teman bisa sesuaikan sendiri, tapi di kolom yang saya perlihatkan ini adalah standar yang harus teman-teman minimal siapkan supaya bisa membuat analisa penjualannya. Nanti teman-teman jika ada kebutuhan lain silahkan ditambahkan sendiri, kemudian dibuat sendiri untuk dashboard yang diperlukan. Oke, langsung saja di sini kita zoom dulu di bagian B2. Jadi kita buat dulu untuk penampungan datanya. Jadi di bagian B2 kita masukkan dulu untuk judul usahanya. Di sini saya berikan nama saya saja teman-teman ya. Kemudian ini di B3, jadi kolom B baris ketiga itu data penjualan. Jadi kita ingin memasukkan data penjualan ini. Oke. Nah, setelah jadi kita masukkan datanya, tapi data di sini saya akan copy paste aja supaya kita tidak mengetik satu persatu nama yang ada di sini. Datanya, isi datanya kita copy saja supaya mempercepat. Yang pasti teman-teman harus buat kolom-kolom yang diperlukan. Kita paste, kemudian kita atur untuk jarak kolomnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat sendiri di sini ada tanggal, kemudian ada salesnya siapa, kemudian customernya siapa, wilayahnya, areanya, nanti teman-teman bisa atur, bisa divisinya juga. Kemudian ada item apa saja yang ditawarkan, kemudian berapa kuantiti yang terjual, kemudian harga per kuantiti dan totalnya. Nah, jika ada yang kurang silahkan ditambahkan ya. Oke, jadi kita perbaiki sedikit seperti ini. Oke. Kita berikan border. Coba kita hilangkan view untuk grid lines-nya. Nah, hasilnya seperti ini. Nanti ini yang akan kita kembangkan teman-teman. Langkah selanjutnya, karena di bagian dashboard kita ada day, kemudian ada bulan, jadi bisa filter bulan, bisa filter hari, kemudian ada juga filter tahun. Jadi untuk ini karena datanya di sini tanggalnya itu adalah tanggal yang utuh teman-teman, kita harus pisahkan. Cara memisahkannya teman-teman bisa tambahkan baris saja di kolom saja di bagian J5 di sini teman-teman. Kita beri nama saja day, kemudian ini bulannya, kemudian tahunnya.
kita buat dulu, kita berikan border. Jadi kalau misalkan format ini sudah jadi, teman-teman ingin masukkan datanya, tinggal di copy paste aja, tapi gunakan paste value supaya ini bisa masuk untuk ininya. Formatnya tidak akan berubah teman-teman ya. Jadi tinggal di paste value aja. Di cara memisahkan hari ini kita menggunakan formula teks saja yang standar teman-teman. Jadi di sini untuk formulanya kita buat seperti ini, sama dengan jika buka kurung. Jadi jika tanggal ini sama dengan kosong, atau ini kolomnya ini teman-teman ya, kolom tanggal ini tidak terisi, maka kosongkan juga. Jadi kosong juga di day-nya kolom ini. Tapi jika salah, jadi value if false, itu kita akan masukkan formula value untuk mengkonversi ke number teman-teman ya, ke nilai yang bisa kita berikan fungsi tambahan nanti. Kemudian di teksnya kita berikan di sini formula teks. Kemudian yang kita akan ambil itu adalah tanggal. Kemudian formatnya, jadi titik koma, kemudian formatnya itu tanda kutip, diawali tanda kutipnya kita berikan di sini DD atau harinya teman-teman, kita ambil. Kemudian kita tutup 2 kali. Oke, seperti ini, simpel saja. Kita enter. Di sini ada auto correct, nanti akan diperbaiki secara otomatis. Biasanya karena kurungnya kurang, itu akan otomatis diperbaiki oleh Excel. Kemudian kita dapatkan angka 1 di sini teman-teman. Kita tinggal klik 2 kali atau copy saja teman-teman, seperti ini. Nah, di bagian formula yang tadi kita cukup copy saja, kita enter. Kemudian di bagian bulan ini kita pastikan. Nah, yang kita ubah hanya D ini menjadi M, atau bulannya kita ambil yang angka. Jadi untuk mendapatkan 2 digit angka itu harus M-nya 2 kali atau bulannya 2 kali. Jika teman-teman seperti ini, kita ganti berikan 3 M di sini, maka jadinya kita hilangkan value-nya karena ini teks nanti. Saya perlihatkan dulu. Nah, ini jadinya Jan. Kalau teman-teman tambahkan M lagi 1 kali, berarti ini Januari. Jadi tinggal teman-teman atur saja. Di sini kita ambil MM-nya, kemudian kita berikan value karena ada angka nanti 01, 02, kita hilangkan angka nolnya supaya jadinya nanti angka tanpa nol teman-teman. Dan kita enter, ini jadinya 1. Kita copy ke bawah. Jadi klik 2 kali saja pada saat berubah tanda di sini di paling ujung teman-teman. Seperti ini. Kita copy, ini bulannya sudah diambil, kemudian tahunnya teman-teman sisa ambil lagi yang formula yang sama teman-teman. Kita ambil, kemudian kita paste saja, ganti di sini dengan Y 2 kali. Seperti ini. Untuk mengambil angka untuk tahun, 4 kali kita ambil lengkap saja. Jadi di sini jadinya 2021. Kita copy. Nah, seperti ini. Sekarang ini sudah jadi teman-teman untuk kebutuhan filter yang tadi. Kita buat sheet baru. Jadi ini bisa di rename saja, klik kanan, kemudian pilih rename. Di sini berikan nama data. Kemudian di sheet 2 ini yang akan menjadi kunci untuk pengolahan datanya. Jadi sheet 2 ini teman-teman sisa sesuaikan sesuai kebutuhan. Kita blok sebanyak-banyak data yang ada. Kemudian teman-teman pilih insert. Nah, di sini saya perlu tekankan untuk mendapatkan hasil maksimal teman-teman silahkan gunakan Microsoft Excel yang terbaru. Jadi ya minimal 2010 ke atas teman-teman ya. Kemudian di bagian sini pilih pivot table. Ini ada pivot table. Otomatis akan terselect di sini. Nanti kita masukkan di existing worksheet.
di range-nya ini teman-teman arahkan saja untuk ke sheet 2. Kita simpan di bagian sini teman-teman, di bagian B2. Kemudian kita oke. Nah, ini otomatis akan muncul seperti ini. Nah, pada saat teman-teman klik akan muncul di sini fieldnya atau kolom-kolom yang ada di sebelah. Sekarang yang kita perlukan di sini tinggal diatur saja data apa saja yang akan dimunculkan di sini. Misal kalau contoh di sini teman-teman kita buat beberapa. Jadi tinggal kita atur. Misalkan ini kita butuh salesnya, penjualnya ini seperti ini. Jadi akan muncul otomatis di sini. Kemudian berapa total penjualannya. Jadi ini adalah total penjualan. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy saja, nanti kita memperbaiki format. Kita sudah dapat satu. Kita Ctrl C, kemudian di bawahnya di sini kita pastekan. Sekarang kita ganti, hilangkan saja centangannya atau dihapusian row-nya. Kita ganti dengan ini salesnya dulu, tapi jumlah customernya yang akan kita masukkan di sini. Kita hapus untuk totalnya, kemudian customernya ini adalah jumlah customer yang diperoleh selama periode yang datanya teman-teman. Nanti ini disesuaikan saja sesuai kebutuhan apa saja yang diperlukan di sini. Ini sudah jadi. Kemudian kita paste lagi teman-teman, bisa di samping sini. Nah, kita buat untuk customer. Jadi di sini customernya ini ada customer. Kita pindahkan customer ini ke bagian row-nya. Ini customernya toko ABC, ini otomatis teman-teman ya. Kemudian total penjualan customernya, total pembelian oleh customernya. Sampai di sini sudah jadi. Kita copy lagi. Salesnya kita hilangkan, kita ganti di sini. Kita klik row-nya, kita masukkan di sini customer dulu, tapi di bagian value-nya ini kita hilangkan totalannya, bukan total penjualan, tapi di sini kita pilih total quantity. Mungkin di sini ada total barang, nanti disesuaikan saja. Oke. Sekarang ini sudah jadi, kita tinggal paste lagi datanya. Sudah ada customer, kemudian ada salesnya. Sekarang kita ambil bagian item. Nanti tinggal teman-teman atur apa saja yang diperlukan di sini. Ini itemnya, kemudian total ininya, total penjualannya. Oke, ini sudah. Kalaupun teman-teman ingin membuat lebih, silahkan diatur saja. Misalkan seperti ini, teman-teman bisa buat ada item, kemudian toko A, toko B, toko C, grand total, itu otomatis. Tapi ini disesuaikan dengan kebutuhan saja. Ini contoh saja saya buatkan, silahkan dikembangkan. Ini kita sudah dapat. Di bagian total ini kita ubah formatnya, teman-teman. Klik kanan. Di sini ada number format. Kita ubah number menjadi, ini ada use separatornya, pemisah. Kita oke. Kemudian semua yang rupiah itu kita ubah formatnya. Use separator. Nah, kemudian di bagian ini juga kita ubah. Nah, setelah selesai kita akan butuh data siapa sih
sales yang paling tertinggi untuk nilai penjualannya, kemudian nilai customernya siapa yang paling banyak dapat customer baru. Itu bisa teman-teman masukkan di sini. Kita copy dulu untuk tabelnya, kita paste di bagian sini di I3. Tempatnya teman-teman bisa sesuaikan, namun datanya di sini kita hilangkan dulu. Kita perlukan di sini ada salesnya, kemudian ada penjualannya, di sini ada totalnya, kita ambil maxnya. Oke. Oke, sekarang di bagian kolom H2 kita akan butuhkan yang paling tertinggi, maxnya. Jadi ini sales, misalkan ini salesnya, kita masukkan formula sederhana saja sama dengan max. Jadi ini maksimalnya kita ambil siapa sih yang paling tertinggi penjualannya, kemudian kita tutup. Setelah kita blok ini, kita tutup. Ini adalah yang tertinggi, sudah otomatis diambil. Lalu di sini kita ambil siapa nama salesnya. Jadi untuk bisa mengambil ini, teman-teman bisa menggunakan formula indeks. Jadi indeks kita akan ambil di bagian nama ini, teman-teman, di blok saja, titik koma, kemudian match, match, lalu ini teman-teman ya, angkanya, kemudian koma, lookup array-nya itu kita ambil dari sini teman-teman, angkanya kita blok. Oke, max tipe-nya ini 0, kita tutup 2 kali, kita enter, maka otomatis muncul di sini Gina. Selanjutnya di bagian jenis item, ini itemnya, kemudian ini customer. Dengan formula yang sama kita buat lagi sama dengan max. Numbernya, penjualan terbesar itu ini, kita pilih nilainya, kemudian kita masukkan, kita tutup dulu ini, kemudian di bagian ini kita gunakan indeks sama dengan indeks. Ini sama dengan VLOOKUP, tapi karena datanya ada di sebelah kiri, makanya kita harus menggunakan indeks ini. Kemudian indeks, lalu kita blok dari toko A sampai toko C. Kemudian match, buka kurung, lookup value-nya ini angkanya teman-teman di sini yang max-nya. Kemudian lookup array-nya itu seperti ini. Lalu kita pilih angka 0. Oke, kita tutup, enter. Kemudian di customer itu sama saja, max. Kemudian tadi ini customer teman-teman, kita untuk item ya. Jadi untuk item kita ubah nanti, ini adalah item customernya. Kemudian di bagian toko ini sini teman-teman, untuk itemnya kita indeks bagian itemnya ini, kemudian titik koma match, kita matchingkan di sini. Lookup value-nya itu teman-teman ya, lookup value kita ambil angkanya, lalu
lookup array-nya ini di sebelah kanan ini teman-teman totalnya, karena data yang menjadi rujukan adalah ini teman-teman, angkanya. Kemudian 0, tutup 2 kali kurung, kemudian kita oke. Ini kita sudah dapat data teman-teman ya. Sisa kita buatkan dashboardnya. Untuk dashboard silahkan buat sheet baru, kita rename. Oke, dashboard kita perbesar, kemudian kita atur ya. Ini silahkan teman-teman berikan warna sesuai dengan selera teman-teman. Kita pakai warna yang agak-agak gelap di sini. Nah, ini teman-teman, kita buat seperti ini. Nanti warna disesuaikan, kalaupun tidak menggunakan warna, ini dari kreatifnya teman-teman saja. Sekarang kita insert, ini pilih shapes-nya. Shapes-nya ini kita pilih text box. Nah, di bagian sini kita masukkan dulu dashboard penjualan Sarjayadi AW. Oke, kita klik dulu untuk center ke tengah seperti ini. Lalu di bagian bordernya, di bagian formatnya, kita hilangkan garis pembatasnya, pinggirnya, not outline. Kemudian di warnanya kita hilangkan juga, tapi kita ubah warna teksnya menjadi putih. Kemudian kita bold. Nanti ini tergantung selera teman-teman saja. Jadi seperti apa untuk pembuatannya ini. Nah, kita geser dulu, kita ambil dulu kotak ini teman-teman ya, yang model kotak ini. Lalu kita buat seperti ini. Kita buat saja. Terkait dengan posisi dan sebagainya, ini di bawah layar teman-teman, kita bisa arahkan ke bagian atas ini. Jadi bring forward, kemudian kita masukkan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat grafik. Jadi ada beberapa grafik, tapi kita bisa copy ini. Kita buat dulu warna yang menarik untuk bagian kotaknya ini teman-teman. Kita ambil yang agak mudah sedikit teman-teman. Ya, mungkin seperti ini, nanti tinggal disesuaikan selera saja. Kita copy, paste supaya kita ada bentuk yang diinginkan. Ini bisa disesuaikan. Kita atur seperti ini tampilannya. Jadi kita buat dulu. Oke. Jadi teman-teman silahkan diatur sendiri. Kita butuh satu di pinggir ini teman-teman. Kita ke bawah. Ya, modelnya seperti ini ya. Kita buat lagi.
akhir. Ini bisa teman-teman silahkan dikreasikan sendiri, tapi yang saya contohkan ini tampilannya kita buat seperti ini. Kita atur sedikit. Yang pertama kita munculkan grafik dulu untuk penjualan. Kita jadikan grafik ini untuk di sini adalah nama salesnya. Kita klik saja satu di sini, kemudian masuk ke pivot table analyze. Di sini kita ada pivot chart. Kita pilih, ini otomatis akan muncul chartnya. Kita masukkan ke desain, tinggal teman-teman atur desain seperti apa yang menarik. Bisa saya pilih ini teman-teman yang hitam, kemudian kita pilih yang tampilannya yang lebih menarik seperti ini. Oke, di sini total kita ganti dengan penjualan sales. Oke, kita Ctrl X atau kita cut saja, pindahkan ke bagian dashboard. Di sini teman-teman silakan paste. Oke, sorry, seperti ini. Kita atur untuk ukurannya. Jadi gesernya itu yang di sininya teman-teman. Kita masukkan. Ya, kita coba dulu untuk menyesuaikan. Ini kita bisa perkecil. Oke. Setelah selesai satu, kita buat lagi di sheet selanjutnya. Ini untuk toko ya, ini untuk tokonya, jualan toko. Kita pilih pivot table analyze nya kembali, kemudian pilih pivot chart. Kita samakan saja desainnya dengan yang sudah ada pertama tadi seperti ini. Lalu pilih layoutnya, kita bisa coba yang lain teman-teman seperti ini. Ini ada sorry, kita ganti dengan seperti ini modelnya. Ini adalah total penjualan per toko atau per customer. Ini kita hapus saja yang tidak diperlukan, kemudian kita cut, pindahkan ke dashboardnya, kita paste. Seperti ini, kita tinggal tarik saja. Oke, jadi teman-teman sisa sesuaikan kebutuhannya. Kita perkecil. Oke, sudah jadi. Kemudian kita ke bawah sedikit ini. Nah, selanjutnya yang ketiga kita ambil. Di item ini kita masuk ke pivot table analyze, kemudian kita pilih format yang sama saja teman-teman yang tadi.
Sini bisa teman-teman atur. Kita coba ambil yang model lain teman-teman, supaya bisa kita belajar. Ini silahkan dicek untuk layout yang diinginkan seperti apa. Ya, kita cari yang menarik. Seperti ini. Total penjualan per item. Kalau misalkan banyak, teman-teman ganti untuk model grafiknya. Ini kebetulan contohnya kita hanya sedikit saja, jadi lebih mudah teman-teman untuk diatur. Kita cut kembali, kita pindahkan ke dashboard ini. Kita close saja. Oke. Ini sudah ada beberapa, nanti teman-teman silahkan disesuaikan. Begitu juga kalau ini misalkan teman-teman mau ganti desain, nanti di sini ada banyak sekali untuk modelnya. Jadi teman-teman atur, tampilan juga bisa dipilih di sini. Oke. Jadi teman-teman bisa gunakan yang diinginkan. Seperti ini. Kemudian bisa juga mengganti yang tampilannya bisa seperti ini. Kita munculkan persentasenya. Untuk pengaturan formatnya semua diserahkan ke di sini di desain. Di sini ada bisa teman-teman ganti warna juga di sini. Kemudian ini kita ganti dengan warna orange seperti ini. Nanti teman-teman sisa atur. Yang lain teman-teman bisa buat sendiri dengan sumber data yang sama, supaya teman-teman ada challenge juga untuk belajar. Teman-teman kita akan masukkan, nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan dimasukkan di kolom komentar, nanti kita diskusikan. Nah, sekarang bagaimana cara membuat filter yang dinamis teman-teman. Jadi ini masuk saja ke ini, diklik saja teman-teman satu kali. Di sini ada di bagian pivot chartnya, di sini ada insert slicernya, ini kita pilih. Jadi ini hanya ada di Microsoft Excel yang terbaru teman-teman. Jadi kita pilih di sini, yang kita masukkan datanya itu semua kita pilih day dulu untuk harinya saja seperti ini. Nah, ini tampilannya masih satu kolom, kita ubah saja di sini untuk 5 kolom di sini teman-teman ya. Ya, ini kita bisa atur sampai 30 misalkan, tapi ini hanya contoh saja. Jadi ini sudah otomatis seperti ini. Lalu di bagian selanjutnya kita tambahkan lagi, untuk kita klik saja ini bagian pivot chartnya, kita insert lagi, kita filter berdasarkan bulan. Oke, bulan di sini sudah ada. Silahkan diatur untuk posisinya, kita buat di sini 2 kolom saja ya, seperti ini. Dan 1
Kalau teman-teman mau ganti di sini bulannya untuk ada 3 digit, kemudian hilangkan M-nya di sini. Oke, kita enter. Ini yang tadi muncul Januari. Ada Feb, ada Maret. Kita cek di dashboard. Oke. Nah, kita akan delete dulu. Kita ambil yang tadi teman-teman untuk ininya. Untuk slicernya kita klik satu, pilih untuk insertnya, kita ambil bulannya. Kita cek ini tidak berubah dulu. Oke, kita refresh. Nah, kita atur nanti sejak awal juga teman-teman sudah bisa atur untuk bulannya seperti ini. Kita buat juga untuk slicernya ini 2 kolom saja. Nah, di bagian wilayah dan lainnya itu teman-teman bisa filter, buatkan filternya sendiri. Tapi di sini saya ingin perlihatkan bagaimana kalau ini misalkan teman-teman pilih Januari saja, itu yang 2 ini tidak akan bergerak teman-teman. Ini. Jadi seperti apa supaya bisa bergerak semua? Itu teman-teman bisa klik kanan di sini, slicernya, kemudian teman-teman silahkan pilih slicer setting. Oke, sorry, bukan di bagian sini, kita ada di slicernya, slicer report connection ini teman-teman. Report connection kita centang semua supaya semua report ini bisa terkoneksi. Kita oke, kita tes dulu. Nah, ini sudah berubah teman-teman, ngikut ini. Oke. Ini juga sama, tinggal masuk ke report connection, kita centang saja semua yang ingin kita pada saat kita pilih filternya semua ikut berubah. Atau Februari ini di toko B 200.000, toko C 6.650.000 seperti ini. Mau pilih 2 bulan seperti ini saja, multi select, kemudian kita pilih seperti ini. Oke. Nah, untuk sisanya teman-teman bisa sesuaikan sendiri dengan kebutuhan atau keperluan teman-teman. Jadi di sini saya hanya memberikan gambaran atau seperti apa sih cara membuatnya. Pastinya datanya teman-teman beda-beda, nanti teman-teman atur sendiri kebutuhannya. Pasti dengan menggunakan pivot table itu teman-teman bisa membuat laporan atau presentasi yang lebih menarik menggunakan ini. Ini agak lama loading karena kita buka 2 file yang sama. Kita close dulu ini yang latihan demonya kemarin. Oke, kita masuk ke data, ini refresh. Jadi ini ada refresh all supaya ke update semua teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Jika ada pertanyaan silahkan masukkan di kolom komentar, nanti kita diskusikan bersama teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa membuat dashboard yang menarik dari data penjualan teman-teman. Dan jika merasa video ini bermanfaat teman-teman, silahkan dibagikan dan di like supaya banyak teman kita yang bisa mengetahui cara pembuatan dashboard ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu supaya teman-teman bisa mensupport channel ini supaya bisa berbagi ilmu-ilmu terbaru yang bermanfaat bagi bisnis teman-teman.
Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Semoga video-video saya bisa membantu teman-teman. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Silahkan dipraktekkan sendiri teman-teman. Salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.